Kembali feedback dari pertanyaan Mas Ari yang mencoba bertanya lagi dengan jawaban yang saya sampaikan kemarin. Yang pertanyaan begini, kalau memang tetap dilarang untuk bertemu dengan anaknya, pertanyaan saya, apakah telah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa si anak adalah hak ibu? Apakah sudah ada kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa status anak itu memang hak ibu untuk diasuh? Atau memang pasca cerai ataupun di proses cerai nggak ada menyinggung sama sekali persoalan anak, ya hanya ngikuti lumrahnya saja, karena sebelum perceraian itu anak ikut si istri, jadi pasca perceraian ya ikut saja, begitu kan. Nah, jadi hal ini juga menentukan sikap upaya hukum apa yang hendak dilakukan. Saya biasanya secara umum melakukan hal sebagai berikut. Pertama, saya akan gunakan upaya kekeluargaan, yakni dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik anaknya juga. Karena khawatir psikologinya kena juga kalau sampai dilakukan secara berdebat dan sampai sengit hingga melibatkan si anak tersebut. Biasanya saya minta bantuan dari Pak RT, Pak RW, ataupun Pak Kades juga sebagai aparatur desa. Karena mereka adalah tetangga kita, orang yang memang dekat dan tahu dengan situasional kita, sehingga ketika mereka bisa menjadi seorang mediator yang memediasi dari permasalahan antara si bapak yang ingin ketemu si anaknya namun dihalang-halangi oleh si ibu yang memegang hak asuh anak, sehingga posisinya nanti mereka bisa netral, tidak memihak salah satu, begitu. Dan ini juga menentukan upaya hukum selanjutnya, yakni upaya gugatan. Karena di upaya gugatan di pengadilan itu proses pertama ya, setelah pembacaan gugatan itu langsung lakukan mediasi. Mediasi itu juga dipertanyakan apakah sudah ada upaya secara kekeluargaan atau belum. Kan seperti itu dalil-dalilnya nanti juga. Nah, bukti kalau memang sudah dilakukan mediasi secara kekeluargaan itu juga dijadikan dasar sebagai bukti ke pengadilan. Agar upaya ke pengadilan ini para majelis hakim mengetahui ini adalah upaya terakhir. Karena upaya secara baik-baik itu nggak pernah ada respon. Karena upaya secara baik-baik itu tidak ada titik temu. Sehingga dengan upaya terakhir lakukan gugatan ke pengadilan agama. Kalau memang dia adalah agama Islam. Ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, kalau si anak itu memang benar-benar ikut atau diasuh oleh si ibu, ya harus tunduk dan patuh juga, yang kalah juga. Nah, pertanyaannya sekarang, seandainya si ibu yang memenangkan hak asuh anak, yang pastinya di situ ada amar putusan dalam putusan gugatan hak asuh anak itu. Biasanya intinya begini, menetapkan anak atas nama si Fulan binti Fulan, tempat tanggal lahir sekian sekian sekian, berada di bawah asuhan ibu atas nama ini begitu kan. Dengan tetap memberikan akses kepada orang tua yang tidak memiliki hadonah untuk bertemu dengan si anaknya. Intisari amarnya begitu biasanya. Nah, ketika pada faktanya si ibu nggak menjalankan isi putusan, tetap melarang si ayah bertemu dengan si anaknya tersebut, ya maka upaya terakhir adalah dilakukan gugatan lagi. Apa? Ya pencabutan hak asuh anak, karena si ibu nggak tunduk patuh pada putusan hakim bahwa tidak boleh melarang si bapak ataupun si orang tua yang nggak dapat hak asuh itu untuk bertemu anaknya. Namun pada nyatanya tetap dilarang, gitu kan? Mungkin muak bertemu si bapaknya begitu kan? Lah maka dasarnya seperti itu. Bisa lakukan gugatan lagi dengan gugatan pencabutan hak asuh anak. Seperti itu Mas Ari, itu adalah upaya terakhir. Jadi ada upaya secara kekeluargaan, ada upaya secara litigasi, yakni di tingkat pengadilan. Tapi menang kalahnya semua itu tergantung kepada keyakinan hakim, dan dasar keyakinan hakim pasti asasnya berada di asas kepentingan terbaik anak. Jadi dari adu argumentasi, adu alat bukti antara ibu dan seorang bapak itu, mana yang dapat meyakinkan hakim bahwa si anak ini keterjaminan kepentingan terbaiknya itu ada di siapa? Ada di bapak atau si ibu. Itu seperti itu secara umum. Kalau kasus secara konkretnya ya tergantung kasusnya seperti apa. Karena setiap kasus itu beda tata caranya, beda problem dalam menyelesaikannya, dan beda hukum juga dalam menentukan sikapnya. Seperti itu. Terima kasih Mas Ari.